Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang keempat atau sesi terakhir dari pertemuan yang ke-14 hari ini. Masih kita bicara mengenai berbagai metode di dalam pengendalian mikroorganisme. Kita masuk ke penggunaan bahan kimia di dalam proses pengendalian mikroorganisme. Bahan kimia yang baik di dalam atau digunakan untuk pengendalian mikroorganisme yaitu bahan kimia yang memiliki kemampuan untuk membunuh mikroba secara cepat dengan dosis yang rendah. Jadi kemampuannya bagus, membunuh mikroba dengan cepat, tetapi dosisnya yang rendah tanpa merusak bahan atau alat yang ada di infeksi tersebut. Prinsip dasar dari cara kerja agen kimia di dalam proses membunuh mikroorganisme itu dibagi atas pertama, ada agen kimia yang nantinya memang ditujukan untuk merusak membran sel mikroba. Jadi sasarannya adalah membran sel mikroba. Nah, golongan kimianya yang dalam ini adalah golongan surfaktan. Di sana ada kelompok anionik, kationik, dan non-ionik. Jadi ada 3 kelompok surfaktan yang bisa kita gunakan yang nantinya targetnya adalah merusak membran sel mikroba. Yang kedua ada agen kimia yang akan merusak enzim yang ada di dalam mikroba itu. Nah, kelompok-kelompok agen kimia ini masuk dari golongan logam berat, seperti kelompok arsen, perak, merkuri, dan sebagainya. Kemudian ada kelompok oksidator dari halogen, hidrogen peroksida, dan formaldehid. Ini merupakan agen-agen kimia atau bahan-bahan kimia yang digunakan orang dalam proses pengendalian mikroorganisme, khususnya untuk merusak enzim dari mikroba yang menjadi target. Yang ketiga, dengan cara agen kimia mendenaturasi protein. Jadi mendenaturasi, menghancurkan protein atau merusak struktur protein yang ada di dalam mikroba itu. Nah, agen kimia ini nantinya akan menyebabkan terjadinya penggumpalan atau koagulasi dan presipitasi protoplasma. Nah, apa saja yang masuk kelompok agen kimia yang melakukan denaturasi dari protein? Masuk kelompok alkohol, gliserol, bahan-bahan asam, dan alkalis. Itu yang perlu dipahami, ada 3 kelompok dari bahan kimia. Pertama, ada agen yang hanya merusak sel-sel mikroba atau membrannya. Yang kedua, targetnya adalah merusak enzim mikroba. Yang ketiga, akan melakukan denaturasi dari protein yang ada di dalam mikroba tersebut. Kemudian ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi efektivitas dari agen kimia di dalam proses pengendalian mikroba itu. Pertama yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi dari agen kimia yang digunakan. Nah, konsentrasi artinya banyaknya, semakin tinggi tingkat konsentrasinya, maka jelas ini efektivitasnya semakin meningkat. Tapi tentu efek samping terhadap lingkungan dan bahan-bahan yang dikenakan itu juga akan mengandung bahaya. Yang kedua yang menjadi yang perlu diperhatikan yaitu waktu kontak. Waktu kontak, lengthnya waktu atau panjangnya waktu kontak antara terpapar dengan bahan kimia. Semakin lama bahan kimia tersebut kontak dengan bahan yang disterilisasikan, maka tentunya hasilnya akan semakin baik. Makanya ada periodik yang secara berulang. Kalau kita melakukan antiseptiknya juga secara berulang, menggunakan berbagai jenis metode yang kita lakukan. Yang ketiga yang menjadi faktornya adalah sifat dan jenis mikroba.
Ya, jadi selain waktu kontak, sifat dan jenis mikroba ini menjadi faktor penting di dalam proses pengendaliannya. Mikroba yang berkapsul atau adanya pembungkus dan yang memiliki endospora ini resisten dibandingkan dengan mikroba yang tidak memiliki pembungkus atau kapsul dan berspora. Makanya harus dibedakan apa yang akan kita bunuh jenis mikrobanya, apakah mikroba yang memiliki kemampuan membentuk endospora atau yang tidak. Makanya ini disesuaikan dengan metode yang tepat. Yang keempat yang menjadi faktor adanya bahan-bahan organik. Nah, dengan adanya bahan-bahan organik di dalam lingkungan mikroba itu, ini sebenarnya dapat menurunkan efektivitas agen kimia dalam proses membunuh atau menyingkirkan atau menghambat dari pertumbuhan mikroorganisme patogen. Yang kelima, faktornya adalah keasaman, derajat keasaman ataupun pH. Efektivitas dari bahan-bahan kimia itu dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan pada pH lingkungan. Nah, makanya perlu diperhatikan betul kalau ketika kita menggunakan bahan-bahan kimia di dalam proses penghancuran pengendalian mikroorganisme, maka kita harus perhatikan 5 faktor penting ini. Pertama, konsentrasi bahan kimia yang akan kita gunakan. Semakin banyak tentu semakin efektif. Yang kedua, waktu kontaknya. Berapa lama waktu kontaknya? Perlu dilakukan ulangan-ulangan di dalam proses menyemprot ataupun melakukan penyemprotan pada bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, dilihat dari sifat dan jenis mikrobanya. Maka jenis mikroba ini sangat tergantung. Kalau mikroba yang memiliki kemampuan membentuk endospora, maka tidak bisa kita lakukan dengan cara yang biasa. Kemudian yang keempat, adanya bahan-bahan organik. Adanya kandungan bahan-bahan organik ini tentu akan menurunkan efektivitas dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan. Yang kelima terakhir adalah derajat keasaman atau pH yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas bahan kimia dalam proses pengendalian mikroorganisme. Kemudian kondisi apa saja yang nantinya akan mempengaruhi aktivitas agen antimikroba. Pertama, ada ukuran populasi mikroba itu menjadi faktor penting. Jika populasinya ataupun kepadatan populasi mikroba itu besar, maka tentu akan dibutuhkan waktu yang lama dalam proses membunuh dibandingkan dengan mikroba yang populasinya sedikit. Jadi ukuran populasi yang menjadi faktor pertama. Yang kedua, populasi itu terdiri dari sel-sel yang berbeda. Nah, pada sel dengan pertumbuhan yang berbeda-beda, baik pada sel mikroba vegetatif maupun yang mengandung spora, ini jelas berbeda di dalam sensitivitasnya pada berbagai macam agen-agen kimia. Di populasi yang berbeda, itu tentu selnya juga berbeda kemampuannya atau sensitivitasnya. Yang ketiga dari faktor konsentrasi. Intensitas lebih tinggi biasanya lebih efisien. Jadi konsentrasi dari bahan kimia yang kita gunakan, banyaknya bahan kimia, kemudian intensitas penggunaannya juga akan meningkatkan efisiensi atau efektivitas dari pengendalian mikroorganisme. Yang keempat, lama waktu pemaparan. Semakin lama terpapar, maka semakin banyak organisme yang terbunuh. Semakin lama waktu pemaparan dari bahan-bahan agen kimia itu, agen antimikroba, maka semakin banyak organisme atau mikroba itu yang nantinya akan terbunuh. Yang kelima dari faktor temperatur. Temperatur lebih tinggi biasanya akan meningkatkan efektivitas pembunuhan dari jenis-jenis mikroba. Tapi ini tidak selalu. Tidak bisa kita samaratakan dari seluruh jenis mikroba yang ada. Karena kelompok mikroba yang mengandung endospora, maka kelompok-kelompok itu sangat tahan terhadap suhu yang tinggi. Yang keenam adalah lingkungan di sekitarnya.
Faktor lingkungan yang mempengaruhi dari efektivitas agen antimikroba ini antara lain adalah derajat keasaman tadi atau pH-nya, kemudian viskositasnya, kekentalannya, dan konsentrasi bahan-bahan organik yang dapat mempengaruhi efektivitas dari agen antimikroba. Pengendalian mikroorganisme baik secara fisika maupun kimia atau secara kemoterapeutik akan berpengaruh terhadap mekanisme dan tindakan yang akan kita lakukan. Makanya ada 4 macam mekanisme di dalam pengendalian mikroorganisme. Apa yang menjadi target dari bahan-bahan kimiawi itu, baik dari aspek fisika atau dengan cara fisika, kimia ataupun cara kemotropik. Pertama, dia akan merusak membran dan dinding sel. Nah, bahan-bahan kimia yang nantinya terkonsentrasi pada permukaan membran sel itu dapat mengubah sifat fisik dan kimiawi dari membran sel itu. Maka membrannya akan rusak dan akhirnya akan mati. Yang kedua, akan melakukan proses denaturasi protein. Akan melakukan penghancuran atau perusakan dari struktur tersier dari protein. Ini banyak bahan kimia yang digunakan sehingga sel-sel bakterinya akan mati. Yang ketiga, merusak asam nuklir atau merusak inti. Merusaknya substansi kehidupan atau asam nuklir, baik dalam bentuk ADN ataupun ARN, akan menyebabkan kematian dari sel-selnya. Yang keempat, yaitu merusak glukosa sulfihidril bebas. Oksidator akan mengganggu metabolisme sel dengan cara mengoksidasi glukosa sulfihidrila. Jadi merusak glukosa sulfihidrila bebas. Demikian untuk sesi terakhir ini. Pada pertemuan yang